Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan analisis kasus kebakaran Triangle Streetwise Factory pada tahun 1911. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Valentin Rossi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Haji Susandi. Nama saya Muhammad Syaibaran. Perkenalkan, nama saya Marvin Alfiansyah. Perkenalkan, nama saya Bintang Warahmatullahi Susilo. Perkenalkan, saya Rahmat Dhani. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zikir Ramadhani. Yang pertama yaitu ringkasan kasusnya. Kebakaran Triangle Streetwise Factory tahun 1911. Pada 25 Maret 1911, kebakaran melanda lantai 8, 9, dan 10 gedung AS Manhattan, New York. Hanya dalam waktu kurang dari 18 menit, 146 pekerja tewas, mayoritas perempuan muda, imigran berusia 14 hingga 23 tahun. Tragedi ini bukan sekedar kecelakaan, melainkan akibat dari keputusan bisnis yang mengabaikan keselamatan manusia demi keuntungan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik, terima kasih. Saya akan lanjutkan dari latar belakang. Triangle Shirtwaist Factory didirikan pada tahun 1900 oleh Isaac Harris dan Max Planck. Pabrik yang berlokasi di gedung S Manhattan ini memperkerjakan sekitar 500 pekerja, yang sebagian besar merupakan perempuan muda imigran. Kondisi kerja saat itu sangat buruk dengan jam kerja 12 sampai 14 jam per hari. Upah rendah, ruang kerja yang padat, serta minimnya fasilitas keselamatan. Selain itu, pintu keluar sering dikunci selama jam kerja, dan tuntutan pekerja untuk membentuk serikat kerja ditolak oleh pihak manajemen. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang melatar belakangi terjadinya tragedi kebakaran pada tahun 1911. Oke, saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Akan saya lanjutkan ke kronologi kejadian. Pada pukul 16.40 waktu setempat, api mulai menyala di lantai 8, diduga dari putung rokok yang jatuh ke tumpukan kain. Kemudian api menyambar dengan sangat cepat. Dikabarkan para pekerja di lantai 9 adalah yang paling menderita karena mereka tidak mendapat peringatan sama sekali, dikarenakan sistem telepon tidak terhubung ke lantai 9. Saat api tiba, pintu keluar terkunci, tangga terbakar dan langsung runtuh. Dalam kepanikan, 38 hingga 62 orang memilih lompat dari ketinggian 30 meter. Pada pukul 17.00, api sudah bisa dipadamkan, namun 146 nyawa sudah hilang. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Sebelumnya izin melanjutkan dari yang sebelumnya. Di sini ada pihak-pihak yang terlibat. Tentunya yang pertama di sini ada pemilik perusahaan Isaac Harris dan Max Planck sebagai pemilik pabrik yang bertanggung jawab atas operasional dan keselamatan kerja. Yang kedua ada pekerja pabrik, sebagian besar merupakan perempuan muda imigran yang menjadi korban utama dalam tragedi kebakaran. Di antaranya ada Rosie Grasso dan Jenny Levin. Yang ketiga di sini ada pemerintah dan penegak hukum bertugas melakukan penyelidikan, proses hukum, dan pembentukan regulasi keselamatan kerja. Di antaranya ada Charles S. Whitman dan Gubernur John Allen Dix. Yang keempat di sini ada Serikat Pekerja Aktivis Buruh memperjuangkan hak-hak pekerja serta mendorong reformasi ketenaga kerjaan setelah tragedi terjadi. Di antaranya ada Clara Lemis dan Roses Sanderman. Yang terakhir di sini tentunya ada masyarakat dan media massa berperan menyebarkan informasi dan mendorong perubahan kebijakan untuk melindungi pekerja. Di antaranya ada Leonstein. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, penyelesaian kasus dan dampaknya. Secara hukum, Harris dan Planck dikawal pembunuh namun divonis bebas. Ironisnya,
Mereka justru menerima klaim asuransi sekitar 400 per korban, sementara kalau korban hanya mendapat kompensasi $75. Regulasi yang pertama, New York menerbitkan 36 undang-undang keselamatan kerja baru dari tahun 1911 hingga 1915. Yang kedua, wajib memasang sprinkler otomatis. Yang ketiga, larangan mengunci pintu darurat saat jam kerja. Yang terakhir, perbaikan standar jam kerja dan hak berserikat. Selanjutnya, dampak. Yang pertama, menjadi dasar reformasi hukum ketenagakerjaan di Amerika Serikat. Yang kedua, mendorong penerapan standar keselamatan kerja yang lebih ketat. Yang ketiga, menjadi acuan perlindungan pekerja di berbagai negara. Yang keempat, menginspirasi pembentukan sistem pengawasan keselamatan kerja modern. Yang terakhir, berkontribusi pada lainnya OSHA 1970 sebagai lembaga pengawas K3. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan analisis etika bisnis. Dari kacamata etika bisnis, kasus ini melanggar hampir semua prinsip dasar. Secara utilitarisme, keputusan mengunci pintu jelas salah karena kerugiannya. 146 kematian jauh melebihi manfaatnya. Secara deontologika, mengunci pintu adalah pelanggaran mutlak terhadap martabat manusia. Dari etika kebijakan, tidak ada satupun kebajikan yang ditunjukkan Harris dan Black. Tidak ada kepedulian, tidak ada keadilan, tidak ada integritas. Dan dari teori kontrak sosial, mereka mengkhianati perjanjian dasar antara pengusaha dan pekerja, lingkungan kerja yang aman. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, jadi masuk ke poin yang terakhir, ada kesimpulan dan penutup. Kasus Triangle Shirtwaist Factory mengajarkan kita 5 pelajaran penting dalam etika bisnis. Yang pertama adalah keselamatan pekerja adalah tanggung jawab moral mutlak, bukan kalkulasi biaya. Yang kedua ada kekuasaan tanpa akuntabilitas akan selalu disalahgunakan. Yang ketiga, regulasi pemerintah yang kuat adalah syarat mutlak. Yang keempat, serikat pekerja adalah penyeimbang kekuasaan yang krusial. Poin yang kelima, kelompok marginal selalu menanggung resiko terbesar jika etika bisnis diabaikan. Jadi, warisan 146 korban Triangle hidup hingga hari ini dalam bentuk standar keselamatan kerja modern yang kita anggap wajar. Mungkin sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.